Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, saya akan merancang menara distilasi ya. Nah, video mengenai perancangan menara distilasi nantinya akan terbagi menjadi beberapa part. Dan ini adalah yang part pertama. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai perancangan menara distilasi dengan metode shortcut. Nah, perlu digarisbawahi bahwa pada part satu ini saya tidak merancang menara distilasi untuk eh apa namanya mechanical desainnya ya. Jadi misalnya diameternya menara berapa, tingginya itu menara berapa itu saya belum merancang itu. Tetapi di sini saya merancang eh, berapa stage-nya, berapa refluxnya begitu ya. Karena metode shortcut ini adalah output dari tahap 4A ya, atau T4A pada perancangan pabrik kimia. Jadi pada perhitungan shortcut ini kita paling tidak sudah tahu kondisi di distilat seperti apa, kondisi di bottom seperti apa, kemudian feednya masuk di stage keberapa, kemudian total stage-nya ada berapa begitu ya, refluxnya bagaimana. Begitu sedikit review mengenai menara distilasi. Jadi menara distilasi adalah alat pemisahan di teknik kimia yang berbasis perbedaan titik didih atau perbedaan volatilitas ya. Jadi sesuatu yang mudah menguap, suatu zat yang mudah menguap, dan satu zat yang tidak mudah menguap. Dalam hal ini sifatnya relatif satu sama lain ya. Nah, eh, contohnya ini adalah sistem metanol dan air yang kita gunakan pada perancangan kali ini. Metanol itu titik didih di satu atmosfer adalah 68 derajat Celcius dan air adalah 100 derajat Celcius. Nah, ini ada beda titik didih yang signifikan sehingga ketika kita ingin memisahkan metanol dan air, maka kita akan menguapkan metanolnya ya. Jadi metanolnya akan menguap terlebih dahulu, disusul kemudian airnya ya. Nah, tetapi airnya itu belum sebanyak itu dia menguap ya, karena air kan tadi penguapannya di 100 derajat Celcius. Nah, ah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung memasuki ke pembahasan perancangan melalui distilasi metode shortcut. Nah, asumsi yang digunakan pada metode shortcut itu kurang lebih ada tiga asumsi, empat nanti ya. Yang satu asumsi saya beri di bagian bawah. Kemudian asumsi yang dapat dituliskan antara lain adalah constant molar flow ya. Yang pertama artinya itu perbandingan antara L dan V di berbagai stage itu konstan. Yang kedua sifat thermal diabaikan, artinya tidak fungsi suhu ya, karena nanti fungsi suhunya masuk di bagian tekanan. Jadi eh sifat thermal diabaikan ini artinya pada setiap stage-nya, tetapi pada keseluruhan menara ini mengenai densitas dan sebagainya itu sifat thermalnya diabaikan. Nah, gitu ya. Relative volatility ini di setiap stage konstan ya. Jadi ketika alpha light komponen dibagi alpha heavy komponen itu dia akan bersifat konstan ya pada saat setiap stage karena tidak fungsi suhu gitu ya. Jadi kurang lebih tiga. Jadi ini asumsi yang sangat ideal di perancangan pabrik ini, gitu ya. Nah, perancangan yang eh, kita lakukan ini adalah perancangan yang mungkin sukar terjadi di industri ya. Sukar dalam hal ini adalah tidak seideal ini, begitu ya. Tetapi paling tidak kita memiliki pendekatan untuk merancang suatu menara yang kita inginkan, gitu ya. Jadi metode shortcut ini metode ya, ini adalah pendekatan yang akan kita lakukan ya. Nah, kemudian
data-data umpan masuk itu ada metanol dan air ya dengan inputnya seperti yang rekan-rekan bisa tonton dan fraksinya di 0,49 dan 0,50 gitu ya atau di total satu ya fraksi umpannya. Nah, di sini saya bagi antara ZLK per ZHK, di mana LK di sini adalah light key component dan heavy HK adalah heavy key component. Begitu ya. Nah, perbandingan ini digunakan untuk apa? Untuk menentukan stage masuknya di mana. Stage masuk fitnya ya, atau umpannya. Nanti di bagian plate to plate. Tetapi ini sudah kita mention dari shortcut ya. Nah, setelah menentukan data umpannya, oh, yang belum saya bahas mengenai suhunya, ini sedikit tertinggal. Suhu di sini dan suhu di sini 81,64 derajat Celcius adalah suhu bubble point di tekanan menaranya, yaitu 1,1 ya. Jadi umpan kita didesain masuk menara, tekanannya 1,1, suhunya 81,64 derajat Celcius, tekanannya 1,1 atmosfer. Ini merupakan suhu bubble point-nya ya, sehingga ketika umpan kita masuk di kondisi bubble point, maka nilai Q-nya adalah mendekati satu. Atau bisa kita apa namanya permudah hitungan kita ya. Terkadang ada pertanyaan, Mas, bagaimana jika fit umpan kita kurang dari bubble point-nya? Nah, maka di bagian awal menara distilasi ditambahkan heat exchanger. Begitu pula jika mungkin terlalu tinggi dari dew point-nya ya, itu digunakan heat exchanger untuk menurunkan suhunya. Tapi kalau di antara bubble point dan di antara dew point, bubble point kan di bagian bawah, dew point bagian atas ya. Nah, kalau di antara ini maka nilai Q kan di antara 0 sampai 1 nilai Q-nya. Nah, itu yang sebaiknya kita hindari ya biasanya ya. Tetapi kalaupun ada ya sudah ya kita gunakan itu ya. Tetapi perlu digarisbawahi sekali lagi bahwa bentuk yang biasanya kita pilih adalah saturated liquid atau saturated vapor. Jadi kalau saturated liquid Q-nya sama dengan 1, saturated vapor Q-nya adalah 0. Baik ya, itu mengenai suhu. Nanti akan dibahas lebih lanjut di langkah berikutnya. Sifat kedua adalah sifat fisis komponen. Nah, jadi ini ada untuk parameter Antoine dicari dari buku Yaws ya. Tabel 71 dan tabel 72 ini untuk halamannya metanol dan air terletak di halaman yang berbeda cukup signifikan. Di sini dapat ditentukan alfa I ya. Nah, ini perhitungan tekanan ini ya, tekanan uap jenuhnya ya pada suhu umpan masuk ya. Nah, ini pada suhu umpan masuk adalah segini. Begitu pula air pada suhu umpan masuk segini. Maka kita dapat mencari alfa I umpan ya. Alfa I umpan adalah tekanan uap murni dibagi tekanan yang lebih kecil ya. Dalam hal ini adalah tekanan metanol dibagi tekanan air ya. Nah, jadi bisa kita lihat alfanya, alfa yang lebih besar maka alfanya metanol. Maka kita tetapkan sebagai light key komponennya. Ya, sebenarnya sudah dapat diamati sedari awal bahwa titik didih metanol jauh lebih rendah daripada air ya, sehingga kita bisa langsung simpulkan bahwa light key-nya itu metanol begitu ya. Baik, sifat selanjutnya, maaf, eh, tahap selanjutnya adalah menentukan kondisi distilat dan bottom. Kondisi distilat ini yang kita tentukan adalah ini ya, satu, eh, keluarannya. Kita ingin produk kita itu seperti apa? Lah, metanol yang berada di pasaran itu komposisinya 90%, 99%. Ini berbeda-beda mungkin di setiap zatnya ya, jadi mesti ditinjau terhadap kondisi yang ada di pasar ya.
atau standar pasar ya. Nah, standarnya metanol di 99%, sehingga XD-nya ditetapkan 0,99. Kemudian di bagian air maka sisanya ya 0,01. Nah, kemudian dari situ kita bisa menghitung eh, komponen distilatnya berapa ya dengan cara dikali ya. Dari sini bottomnya tinggal dikurangkan ya. Feed dikurangi distilat. Neraca massa ya. Ingat bahwa feed itu sama dengan bottom ditambah distilat. Sehingga ketika kita mau cari bottom, maka feed dikurang distilat. Baik, dari sini fraksi bottomnya sudah ketahuan juga ya. Dengan cara dibagi totalnya ya. Gitu ya. Baik, selepas itu kita bisa mencari kapasitas panas, laten, dan panas liquid, dan panas uap ya. Ini digunakan untuk menghitung kebutuhan panas di kondenser dan di boiler. Yang selanjutnya massa jenis komponen umpan ya. Di sini kita gunakan massa jenis komponen umpan. Nah, perlu saya tegaskan ulang, untuk poin C sampai poin F pada part satu ini belum akan disinggung ya. Jadi kita hanya akan menggunakan poin A dan B saja. Nah, kemudian poin C sampai F ini akan disinggung mungkin di part yang ketiga ya, karena atau di part 2 sorry. Karena pada saat itu kita akan menghitung neraca panasnya ya. Neraca panas menara distilasi ya untuk menentukan kebutuhan reboiler dan kondenser. Baik, demikian untuk yang kedua. Yang selanjutnya, perancangan yang ketiga itu adalah menentukan komposisi distilat. Tadi kan kondisi, sekarang tadi itu menentukan komposisi distilat, tetapi dari fraksi yang akan kita tentukan. Nah, sekarang kita akan menentukan komposisi X dan Y-nya, berapa fraksi cairnya, berapa fraksi uapnya yang ada di distilat. Nah, perlu digarisbawahi, pada saat perancangan eh, menara distilasi, ya, ini langkah pertama sebelum mencari keseluruhan itu adalah mencoba suhu kondensernya ya. Nah, suhu kondensernya dicoba. Artinya bagaimana? Suhu yang masuk kondenser itu sebut saja TC. Nah, nilai TC itu ini adalah suhu keluar air pendingin dari kondenser ditambah 10 delta T approach. Sorry, ditambah delta T approach gitu. Nah, biasanya kita ambil delta T approach-nya 10 derajat Celcius. Sehingga dalam aturan air pendingin, ini air pendingin masuk di 30 derajat misalnya, keluar ini maksimal sekali di 50 derajat misalnya. Sehingga TC, nilai TC itu adalah 10 ditambah 60 ya. Atau dalam hal ini nilainya adalah 10 tambah 60, 70 derajat Celcius ya. Sorry, 10 tambah 50 ya, karena air keluarnya 50 ya. Jadi 60 derajat Celcius. Nah, kita set di sini ya. Ketika TC-nya 60 derajat Celcius, maka tekanan kondensernya berapa? Nah, ternyata kita input ya di sini Y0 sama dengan XD ya. Mengapa demikian? Y0 sama dengan XD karena kondensernya kondenser total ya, rekan-rekan semua. Jadi Y0 ini sama dengan XD-nya. Sampai dibayangkan, sehingga kita bisa menghitung tekanan saturasinya KI ya. KI adalah tekanan saturasi dibagi tekanan sistem. Nah, maka X0 adalah YI per KI ya, atau Y metanol dibagi K metanol. Ini di total harus sama dengan 1, maka PC-nya ketemu ya. Ternyata PC-nya adalah 0,5 ya, atmosfer. Jadi dia vakum. Nah, kita biasanya menghindari operasi menara distilasi yang vakum. Sehingga kita buat desain selanjutnya itu
tekanannya diambil 1,1 supaya tekanan ke bawahnya tidak vakum ya. Maka PC-nya 1,1 ini ya. Kita set di sini. PC-nya adalah 1,1. Ini ada muncul apa. Nah, kemudian apa? Kemudian dari PC yang sudah tertentu 1,1, maka kita bisa menentukan suhunya. Sekarang dibalik ya. Caranya dibalik, kita akan menentukan suhunya. Oke ya, ini kita inputkan XD ini, kemudian YD ya. Nilai YD ini adalah itu, PIS adalah ini ya. Sehingga tekanan kondensernya ketemu ya. Sorry, eh, suhu kondensernya ketemu ya. Maka dari itu suhunya adalah di 340 Kelvin ya. Atau sebenarnya 67 derajat Celcius ya. Begitu, sorry. Ini kok XD dan Y0-nya beda ya? Sebentar. C57 itu apa? C57 itu umpan ya? Wow, C57 itu umpan. Mohon maaf teman-teman semua. Ini seharusnya adalah hmm, XD. Ya, XD nih. Ini seharusnya XD. Berarti yang ini ya. Mari kita gosip ulang. Ini juga sama ya rekan-rekan semua. Itu maka ini adalah penjumlahan dari ini. Baik ya. Sehingga kita akan coba goalseeknya. Ternyata ini ada yang berubah ya. Jadi kita goalseek, set cellnya yang ini ya. To value-nya mendekati 1. Kemudian by changing cell-nya adalah tekanan ya. Nah ini ya. Jadi demikian ternyata vakum ya. Tekanannya tetap vakum ya ternyata ya. Tekanannya tetap vakum. Sorry, sorry, sorry. Nah ini to value 1 by changing cell-nya adalah yang ini. Oke, nah tekanannya tetap vakum ya ternyata ya. Nah maka dari itu kita lanjutkan dengan trial PC. Jadi PC-nya kita trial ya. Dengan cara yang sama ini sudah benar ya. XD-nya adalah 0,99. Baik, baik. Setelah itu kita temukan TC-nya 67 derajat Celcius. Nah, setelah itu maka kondisi kondenser sudah aman ya. Sudah aman, tidak vakum lagi sehingga kita bisa menghitung pressure drop-nya ya. Karena untuk menghitung reboiler yang paling bawah, kita membutuhkan data pressure drop. Nah, pressure drop akan dihitung dari ini ya. Jadi kita punya asumsi 100 mm water per plate ya. Nah, ini kita gunakan asumsi yang masih dapat diterima ya. Yang mana asumsi keseluruhan plate di sini ini adalah 20 kali 100. 100 itu 100 mm water. 20 itu apa? Jumlah stage-nya atau jumlah plate yang kita asumsi ya. Jadi kita sekarang asumsi dulu kira-kira jumlah plate-nya sekitar 20 begitu ya. Sekitar 20 plate misalnya. Nanti dia akan terkoreksi di bawah ya. Misalnya ya. Sehingga raw airnya kita copy dari bagian atas ya, massa jenis. Delta pressure-nya menggunakan persamaan dari Colson Richardson halaman 575 gitu. Ini delta P-nya adalah 0,19323 untuk eh, keseluruhan ya. Nah, ini bukan per plate tetapi keseluruhan. Keseluruhan plate ya. Nah, ini hanya konversi ya. Satu atmosfer adalah 101,325 Pascal. Baik, rekan-rekan semua, delta P-nya sudah tahu sehingga dari reboiler
kita bisa mencari tekanan reboiler ya. Dari mana? Dari tekanan kondenser ditambah dengan delta P yang barusan kita hitung. Sebelum lebih jauh, untuk mencari delta P, ini ada melalui tiga cara ya. Cara pertama adalah cara perhitungan secara langsung ya. Ini cara yang paling panjang dan sukar untuk dilakukan pada perancangan kita. Ya lebih sulit gitu, metode yang paling sulit. Saya juga cukup menghindari metode ini ya. Yang kedua adalah metode menggunakan pendekatan persamaan empiris ya. Persamaan empiris. Maaf ada empat ternyata, ada empat. Persamaan empiris yang menunjukkan bahwa delta P langsung bisa dicari menggunakan row-nya saja ya. Jadi persamaan empiris, tetapi bukan persamaan yang ini ya. Persamaan empiris itu lebih ke arah langsung. Ini kan hanya row kali G kali H ya, seperti tekanan hidrostatis saja. Lah yang ketiga adalah menggunakan perhitungan yang saya gunakan ini ya. Jadi dia menggunakan perhitungan tapi sudah mulai mengkolaborasikannya dengan asumsi itu ya. Jadi asumsi 100 mm water per pressure drop per plate ya. Nah, yang metode keempat dalam menentukan delta P itu adalah mengasumsi langsung ya, mengasumsi tray-nya. Jadi misalnya tray yang digunakan shift tray. Oh, dari literatur shift tray itu delta pressure-nya adalah sekian. Nah, itu yang paling mudah tetapi ya paling rawan salah ya karena terkadang kan kondisinya beda-beda di setiap plate. Begitu rekan-rekan yang saya gunakan metode ketiga ya yang keakuratannya sedikit lebih baik daripada metode asumsi yang tray tadi ya. Tray. Baik, kita bisa menghitung kondisi di bottom ya dengan cara memanggil XB-nya, kemudian PIS ya, dihitung dari Antoine yang tadi kita cari suhunya suhu yang kuning itu ya, KI, YB. Nah, ini perhatikan perbedaannya antara kondenser dan reboiler di sini atau distilat dan bottom. Pada distilat di sini YB ya. Ini artinya kita akan mencari titik eh, apa namanya titik bubble-nya ya. Nah, ini ya. Baik, maka kita akan tinjau YB-nya ya, karena kan tadi kita sudah tahu XB-nya. Ketika XB-nya dididihkan, maka YB-nya berapa, begitu ya. Dan suhunya berapa ini. Jadi ini outputnya dua. Di Goal 6 demikian ini dihasilkan adalah suhunya 107,15 derajat Celcius dan tekanannya 1,29 atmosfer ya. Baik, itu yang paling krusial ya pada saat perancangan shortcut metode ya. Nah, yang keenam ini sudah mulai ke bagian menaranya ya. Bagian menara yang sebenarnya kita rancang. Baik, untuk langkah keenam ini adalah perhitungan plate menggunakan persamaan Venske ya. Jadi di sini kita lebih dapat digunakan persamaan 1157 atau 1158 dari Colson halaman 523 ya. Tetapi lebih mudah digunakan adalah persamaan 1158 ya, karena sudah dalam bentuk NM sama dengan begitu ya. Nah, kita recall perhitungan sebelumnya di langkah ketiga, empat, lima begitu. Kita recall untuk komposisi distilatnya berapa. Ini kan, sorry, alfa, alfa distilatnya berapa, alfa bottomnya berapa, gitu ya. Nah, setelah itu kita gunakan untuk menghitung alfa LK ya. Alfa LK itu adalah alfa LK top dikali alfa LK bottom dipangkatkan setengah atau SQRT itu ya. Akar ya. Sehingga alfa LK-nya sudah tahu ya. Maka di sini kita bisa menghitung NM nih. NM bagaimana caranya? NM adalah C87 ini artinya XLK ya. XLK-nya distilat. Nah, ini. XLK-nya distilat dibagi XHK-nya distilat dikali XHK-nya
bottom dibagi XLK-nya bottom, gitu ya. Nah, ini ya. Dibagi, semuanya dibagi dengan log alpha LK. Log alpha LK yang ini ya. Sehingga ketemu 7,44 stage ya, 7,45 stage. Kita bulatkan ke atas ya dengan round up ini ya, dibulatkan ke atas stage-nya sehingga ada 8 stage. Ini stage minimum. Stage minimum. Ini yang sangat teoritis sekali ya, stage minimum. Kemudian rasio reflux ya, atau rasio pengembalian distilatnya berapa persen gitu ya. Ini dapat digunakan persamaan Underwood dengan mengkolaborasikan persamaan 1160 dan 1161 dari Colson Richardson halaman 523. Nah, di sini ada dua tabulasi. Tabulasi pertama digunakan untuk mencari tetanya. Jadi kita cari tetanya dulu ya dengan cara Golsik ya. Nah, jadi kita recall di data bagian atas, alfanya juga, Z-nya juga. Nah, kemudian di sini ada persamaan 1160 ini kan alfa I kali XID. Sorry, kali XI distilat ya. Bentar. Ini dikali XI maaf. Saya salah melihat rumus ya. Ternyata 1161. Ini karena kita mau mencari tetanya ya. Jadi mencari teta ini, nah ini n theta is the root of the equation ya. Jadi tetanya ini bisa dicari. Sorry. Jadi kita untuk menentukan teta, maka di sini alfa i kali xi fit ya. Xi fit. Nah, alfa i kali xi fit, makanya di sini saya recallnya fit ya. Kemudian setelah itu alfa i kali xi fit untuk air. Maka ini pebilang penyebutnya ini ya alfa i minus theta. Jadi nilai theta ini awalnya tidak segini ya. Ini juga sama. Terus kita golsik. Nah ini dibagi ya. Alfa i per theta. Alfa i xi per theta, alfa i min theta. Kemudian ini dijumlah ya. Karena kan di sini ada sigma ya. Maka di sum. Kemudian digolsik hingga nilai ini mendekati nol. Kok bisa nol? Karena nilai Q-nya 1 ya. Nilai Q-nya 1 sehingga 1 - 1 kan nol. Umpan masuk pada kondisi saturated liquid. Nah, disinilah pentingnya kita membawa umpan ke dalam kondisi saturated liquid atau saturated vapor. Kalau saturated vapor Q-nya nol ya. Dia mesti dipegang pada saat awal merancang shortcut maupun plate to plate. Sehingga tetanya sudah ketemu ya 1,58. Maka dengan cara yang sama, ini untuk menggunakan persamaan 1160 ya, kita ketemu RM-nya atau reflux minimum ya. Dengan cara yang sama, tetapi ini tidak perlu golsik ya. Nah ini sum dikurang 1 ya. Ini mungkin lebih ke arah seperti ini saja ya, sum saja. Kemudian ini saya pindah di sini ya. Nah, jadi ini nilai R min-nya adalah -1 begini ya. Karena di awal tadi kan adalah nih ya, R min adalah sigma ini dikurang 1 ya. Sehingga R min-nya adalah penjumlahan ini dikurang 1. Nah, baik, di sini rule of thumb-nya selama eh, nilai R-nya itu dikalikan dengan 1,25 sampai 1,5 R minimum, maka perancangan kita cukup aman ya untuk perancangan ya. Di sini saya sendiri mengalikan dengan 1,33 lah kurang lebih. 1,33 kalinya. Baik, selanjutnya tadi kita sudah nemu N minimum, R minimum, dan R refluxnya ya. R ini adalah 1,25 kali 1,5 R minimum. Jadi kita udah punya 3 nilai yang penting. Kemudian di sini kita menghitung jumlah stage aktual. Jumlah stage aktual dicari dari mana? Dari tabel ini ya, figur 11 untuk membantu kita di Carlson Richardson 524 halamannya. Nah, di sini sumbu Y-nya R per R plus 1, sumbu
sumbu yang miring yang apa melintang ini adalah lines of constant Rm per Rm plus 1. Jadi kita cari dulu nih Rm per Rm plus 1. Rm-nya tadi sudah ketemu ya di langkah ketujuh. Nah, ini Rm. Terus yang bawahnya R per R plus 1. R per R plus 1. Gitu ya. Maka R R per R plus 1 ketemu 0,47. Berarti sekitar di sini ya. Ini 0,40, 0,45, 0,47. Sedangkan Rm per Rm plus 1 0,4 pas sekali ya. Sehingga ini 0,4 di sini. Ini di sini ya. 0,406 tapi ya. Jadi agak ke atas sedikit ya. Nah, ini agak ke atas sedikit gitu. Pertemuannya di sini ya. Maka kita tarik garis ke bawah ya. Jadi tadi begini ditabrakan ke diagonalnya, kemudian ke bawah. Ketemulah 0,53 ya, Nm per N. Ya, Nm per N. Nah, maka N teoritisnya kita tahu ya, jumlah stage aktual teoritis kita tahu dengan cara apa? Dengan cara membagi membagi stage minimumnya tadi 7,5 taruhlah per setengah ya 7,5 per 1/2 atau kurang lebih 15 stage ya di sini. Ini langsung saya bulatkan ke atas ya. Jadi 15 stage. Nah, nilai N ini yang nanti akan digunakan di plate to plate karena ini kan N teoritisnya ya. Gitu, jadi kita sudah ketemu nilai N minimum, N teoritis, nilai reflux minimum dan nilai reflux aktual ya. Dua yang akan kita pakai reflux aktual dan N teoritis atau N aktual untuk perhitungan plate to plate. Lanjut, yang terakhir adalah menentukan lokasi umpan. Digunakan persamaan 1162, Carlson Richardson 524. Nah, recall langkah 2B ya, langkah yang menentukan distilat itu dan bottom. Untuk apa? Untuk menghitung ini ya, ruas kanannya ya. Jadi eh, NR per NS ini ya. RN per NS adalah 10 pangkat. Nah, ini 10 pangkat ini adalah logaritma yang ruas kiri hilang, tetapi yang ruas kanan lognya masih ya, karena ini nanti 10 pangkat ini semua, mereka semua ya. Untuk sehingga ruas kiri jadi tinggal NR per NS. Begitu, ini adalah B per D, kita coba lihat. B per D, betul ya, dikalikan dengan apa? XHK per LHK untuk fit. XHK ini ya 50 per LHK untuk fit. Dikali XBLK per XDHK. XBLK lagi per XDHK. Ini ya. Pangkat 2. Ini pangkat 2. Oke. Jadi ketemunya adalah NR per NS-nya adalah 0,8874. Terus jumlah stage di luar reboiler, kalau N teoritis tadi kan sudah dengan reboiler juga. Maka jumlah stage di luar reboiler, N teoritis dikurang 1. 15 kurang 1. 14 ya. Jadi kita punya persamaan demikian nih. NR plus NS sama dengan 14. Maka NS sama dengan, nah ini dari hasil yang kita punya ini, kita bisa buat persamaan bahwa NR sama dengan 0,8874 NS ya. NR 0,8874 NS gitu ya. Maka NS adalah 1 plus 0,8874 atau ini ya. Nah, 1 plus 0,8874. 14 tuh N tanpa reboiler. Sehingga N stage-nya atau sorry, umpan masuknya ada di stage ke-8 ya. Umpan masuk ada di stage ke-8. Nanti kita cek di bagian plate to plate keseragamannya ya. Maka kita sudah dapat R-nya, N-nya, dan juga
feednya masuk di stage berapa. Jadi refluxnya tadi 0,9093, N teoritisnya 15 plus 15 itu sudah termasuk reboiler ya, atau 14 plus 1 reboiler. Kemudian yang ketiga adalah plate-nya masuk, sorry, feed-nya masuk pada plate ke-8. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan mengadistilasi plate to plate. Selamat melakukan perancangan mengadistilasi, sorry, mengadistilasi shortcut ya rekan-rekan di part pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat merancang. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa di-drop di kolom komentar. Dan apabila membutuhkan referensi bukunya, saya lampirkan di deskripsi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.